Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV-ku yang berbahagia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Di bulan mulia ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena bulan Muharram ini bulan yang sangat berkaitan dengan mayoritas para nabi dan rasul. Hampir mayoritas para nabi dan rasul punya kaitan dengan bulan mulia Muharram ini. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi kita Muhammad SAW punya kaitan. Tertulis dalam sejarah masa-masa beliau harus menerima cobaan, ujian, dan Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan terjadi pada bulan Muharram. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi Adam diterima taubatnya terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari bahtera yang panjang, Allah selamatkan terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam pun juga demikian, diselamatkan dari kejaran Fir'aun terjadi pada bulan Muharram. Nabi kita Muhammad SAW Allah selamatkan dari kejaran orang-orang kafir Quraisy terjadi pula di bulan Muharram. Pemirsa TV-ku yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah bulan Muharram ini adalah kesabaran. Para nabi menerima ujian dari Allah, ujian yang sangat berat, sangat-sangat berat dialami oleh para nabi. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam harus menerima hukuman dari Allah, dikeluarkan dari surga. Nabi Musa alaihissalam harus melewati laut yang begitu dalamnya dan begitu panjangnya. Nabi Ibrahim harus dilempar dalam kobaran api yang menghubung tinggi. Dan beberapa ujian-ujian para nabi yang lainnya yang luar biasa, menuntut untuk sangat bersabar. Dan para nabi tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar ketika menerima ujian dan cobaan. Lalu kemudian para nabi tidak lantas kemudian hanya bersabar saja, menyerah begitu, tidak. Tapi mereka disertai dengan perjuangan. Mereka berjuang bagaimana bisa lepas dari ujian tersebut. Nabi Adam bertaubat kepada Allah selama 40 tahun, dia meminta istighfar. Nabi Yunus alaihissalam pun juga demikian. Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad SAW pun juga berjuang bagaimana bisa menyelamatkan diri dari cobaan, dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para nabi sudah membuktikan kesabarannya dan membuktikan perjuangannya, maka kemudian famajidun wa intisar, maka mereka telah menuai sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, dan mereka diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam diberikan jalan bisa selamat dari bahtera, dari banjir bandang, dan ketemu dengan daratan. Nabi Musa pun juga demikian, mampu melewati lautan yang begitu dalamnya dan begitu panjangnya. Nabi kita Muhammad SAW pun juga diberikan kemenangan, diberikan kejayaan
mampu menciptakan peradaban Islam saat berhijrah ke Madinah, kota suci yang menjadi kota hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Pun juga demikian kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, di mana umat manusia saat ini diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, maka ini menuntut kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersabar. Bersabar artinya bersabar adalah menahan diri, menahan nafsu untuk tidak suudzon, untuk tidak berburuk sangka kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita, atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bersabar artinya adalah menahan diri dan memilih diri lebih husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Barangkali seperti ini Allah menyadarkan kita, barangkali dengan cara ini Allah menjadikan kita lebih dewasa. Barangkali dengan cara inilah Allah akan meningkatkan derajat kita. Namun demikian tidak cukup kita hanya bersabar, tapi harus kita berjuang. Bagaimana kita bisa lepas dari cobaan ini? Bagaimana kita selalu berjuang, bagaimana bisa menemukan obat dari virus yang berbahaya ini? Dan ini bagian daripada perjuangan kita bersama. Kalau kita sudah bersabar dan kita sudah berjuang untuk bisa keluar dari problematika musibah yang sedang menimpa kita ini, famajidun wantisar, maka kita sedang menunggu, maka kita sedang berharap Allah berikan kemenangan kepada kita, Allah berikan keselamatan kepada kita, dan Allah berikan kejayaan kepada kita semuanya. Mampu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, mampu menjadi manusia yang baik, mampu menjadi manusia yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini hikmah daripada bulan Muharram, di mana kita diperintahkan untuk bersabar. Saat ini sedang menerima musibah wabah virus yang sangat berbahaya, dan kita juga berjuang bagaimana bisa lepas dari virus ini, dan semoga segera ditemukan obatnya, dan semoga juga segera ditemukan alat-alat yang bisa melindungi diri kita dari terkena wabah virus tersebut. Maka tidak lain dan tidak bukan kita berharap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangannya kepada kita di bulan Muharram ini. Allah angkat wabah virus ini, dan Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Maka ini yang bisa kita harapkan bersama, bulan Muharram, bulan mulia, di mana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu berdoa kepadanya, berharap kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa kita. Maka insya Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita, Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita, untuk kita menuju kepada kemenangan dan kejayaan. Inilah suratul mustaqim, bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.